Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar? Balik lagi di wawancara eksklusif bersama dengan Tribun Lampung. Nah, Tribuners, wawancara eksklusif hari ini saya sudah bersama dengan Kepala Cabang Astra Isuzu Lampung, Bapak Gilang. Halo Pak. Halo, ya Iya. selamat pagi teman-teman Tribuners ya. Iya, Selamat pagi Mbak Dini, sehat selalu. pagi. Udah siang lah Pak ini. Sudah siang ya? Iya, Alhamdulillah. sehat Gimana? Pak. Alhamdulillah sehat. Itu yang utama sekarang. Iya, Karena kalau masa pandemi ini yang paling utama itu kesehatan. Ya. betul. Iya, kita terakhir ketemu udah lama banget, kok udah bulan apa ya Teh? Bulan apa ya? 5 bulanan yang lalu ya. Iya. Nah Pak, ini kan ngomong-ngomong soal pandemi kan kita ini kan sekarang masih dihadapkan sama pandemi yang nggak tahu kelarnya kapan ya Pak ya. Ya, betul. Kayaknya betul. masih panjang ya Pak pandemi ini. Nah, Iya, diprediksi sih seperti itu. iya. Nah ini pandemi ini kan pastinya kan berpengaruh sama bisnis di Lampung ini Pak ya. Pasti ada pengaruhnya, Pastilah. termasuk dengan bisnis otomotif ini Pak. Nah, Pak Gilang, itu gimana sih Pak pengaruh dari pandemi ini terhadap bisnis otomotif di Lampung, khususnya bisnis Astra Isuzu sendiri ini Pak? Oke. Saya terkait Astra Isuzu sendiri dulu ya. Astra Isuzu itu apa sih? Oh ya saya Ya lupa, kan? kita tanya dulu Ya Astra kan? Isuzu ini Nah, apa? Astra Isuzu itu adalah anak perusahaannya Astra sebenarnya. Jadi kalau kita bilang di Indonesia ini Astra ini berdiri sejak tahun 1957. Oh udah lama ya Pak? Sudah. Jadi Astra itu punya beberapa anak perusahaan. Salah satunya Astra Isuzu. Makanya kita dibilangnya Astra Isuzu. Nah, itu terkait Astranya sendiri. Nah, Astra itu ada beberapa lini kayak UT, habis itu Auto 2000, Daihatsu itu juga anak perusahaannya Astra. Nah, yang kedua adalah Isuzu. Nah, Isuzu sendiri kalau Mbak Dini pernah lihat ya pasti tahu lah Panther, ya kan? Isuzu Panther, Isuzu Elef, terus yang sekarang Isuzu Giga sama Traga. Nah, memang Isuzu ini perusahaan yang pusatnya di Jepang, Jadi teknologi kita teknologi Jepang. Terus untuk mobil-mobilnya itu spesialisnya diesel. Dulu pernah sih kita bikin mobil balap, bensin, tapi itu dulu. Sekarang sudah beralih ke diesel, jadi fokusnya ke diesel. Nah, selain itu kalau di passengernya juga ada yang MUA, ya, MUA double cabin di Thailand kan kita juga cukup besar ya kalau yang passengernya. Kalau di Indonesia saat ini yang mungkin kawan-kawan sering lihat ya Isuzu Elef, Isuzu Traga, mungkin kalau yang dulu itu Panther. Nah itulah produk Isuzu. Ya, rajanya diesel lah kalau dulu katanya. Isuzu rajanya diesel. Iya. Nah itu Pak, itu kan kita udah dapat menjelaskan lengkap nih soal produk Isuzu gitu. Nah kalau berarti produk Isuzu ini terus berkembang ya Pak ya setiap tahunnya Pak ya? Betul. Nah salah satu perkembangan kita sekarang di tagline-nya itu sekarang real partner, real journey. Nah, partner sejati, sahabat perjalanan Anda, journey. Jadi di perjalanan bisnis ya orang kalau misalkan mulai merintis itu kan pakai mobil kecil kita Traga. Nanti kalau sudah punya rezeki membesar, ada line produk kita di atasnya Isuzu Elef. Nanti kalau lebih besar lagi ada Isuzu Giga. Nah terus kalau sudah punya usaha ya otomatis harus punya ini dong, mobil keluarga kan. Mobil keluarga kita ada Isuzu MUX. Jadi Isuzu ini menyeluruh ya. Makanya namanya sekarang real partner, real journey gitu loh. Iya, jadi menyasar semua segmen ya, apa ya? Inilah ikut andil dalam perjalanan kehidupan kita. Di mana-mana aja, di semuanya. Untuk angkutan barang pakai Isuzu bisa. Untuk angkutan penumpang ya pakai Isuzu, ya tentu bisa gitu loh. Iya. Apa aja bisa ya Pak Apa ya? aja bisa. Iya. Nah Pak, itu kita ngobrol lagi Pak ya soal pandemi ini. Itu ada pengaruhnya nggak sih Pak dengan bisnis otomotif di Lampung, khususnya nih Astra Isuzu ini Pak? Oke. Nah saya jawab yang terkait pandemik ya. Kalau misalkan apakah pandemik itu berpengaruh terhadap bisnis di Lampung? Pasti loh, pasti berpengaruh. Pertumbuhan ekonomi juga pasti terpengaruh dengan adanya pandemi ini. Namun Isuzu selalu mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat. Bahwasanya
Kalau pandemi ini realnya ya, ini real di lapangannya kan gini ya. Kalau kita ngomong simpel-simpelnya, kalau pandemik ya berarti driver kalau nyebrang harus ada swab, ya kan? Nyebrang Bakauheni. Padahal kan kita sekarang transporter banyak yang ke Jakarta. Nah itu kan mendorong ekonomi Lampung ini sendiri. Perannya Isuzu seperti apa? Nah produk-produk yang kita keluarkan saat ini adalah produk yang irit bahan bakar, irit solar. Contoh irit solar ya. Contoh gini. Contoh Isuzu Traga. Isuzu Traga sekali trip ke Jakarta kalau dibandingkan kompetitor itu solarnya selisih 150. Nah kalau 150 misalkan pas pandemik harusnya kalau ada pengeluaran lebih untuk swab kan. Nah kalau pakai Isuzu kan bisa lebih irit sehingga ya customer lebih terbantu. Pertama. Terus yang kedua, truk kita yang elf itu, yang untuk angkutan pisang kan di Lampung banyak pisang ya. Itu kalau dibandingkan dengan kompetitor dengan DP yang hampir sama, angsuran kita itu bisa selisih hampir 1 juta sebulan. Artinya apa? Uang 1 juta itu sekarang kalau untuk masa pandemi ini kan cukup berarti ya Mbak Dini ya. Kalau sebulan ya. Nah itulah salah satu keuntungan customer kalau misalkan memakai Isuzu. Kalau misalkan kita ngomong ekonomi terdampak, ya pasti terdampak. Nah bagaimana dengan Isuzu sendiri? Alhamdulillah penjualan kita kalau dibandingkan tahun lalu meningkat. Oh, justru meningkat. Justru meningkat kalau Isuzu. Kalau Isuzu meningkat karena begini loh Mbak. Pandemik atau PPKM ya. Pandemik sama PPKM itu kan ya satu paket ya. Saat terjadi pandemik itu yang paling terdampak kan sebenarnya orang itu tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tidak bisa ketemu gitu kan ya. Tapi yang namanya kebutuhan kayak sembako dan sebagainya itu kan juga tetap harus berjalan kan. Justru malah lebih tinggi berjalannya karena apa, orangnya kan diam. Harus ada yang nganter. Nganter kan kita panggul nggak mungkin dong, harus pakai mobil. Nah mobil Isuzu itulah yang jadi solusi di pandemik saat ini. Oh gitu. Jadi 2021 dibandingkan 2020 justru mengalami peningkatan. Mengalami ya, peningkatan. Apalagi kan saat ini kita ada beberapa produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contoh yang paling banyak dijual di Lampung ini ada 3 tipe sebenarnya, tapi saya jelasin 2. 2 ini pickup ya. Pickup kita yang pickup Isuzu Traga. Itu kan orang-orang sekarang banyak peminatnya karena apa? Lebih irit. Habis itu terus perawatannya juga lebih murah, spare partnya juga kita kembangin 4 channel di mana-mana ya kan. Terus yang kedua yang Isuzu Elf. Isuzu Elf ini kalau bagi masyarakat Lampung yang ke Jakarta dan sebagainya itu kan butuh irit solar di jalan tol kan. Makanya punya kita itu satu-satunya truk yang percepatannya itu 6 speed. Jadi kalau di tol gigi 6 maka lebih irit. Nah beberapa hal itu ya, keiritan bahan bakar, habis itu keunggulan produk itu yang membuat Isuzu ini meningkat. Iya. Nah kalau PPKM Pak, ini kan kita udah hampir 2 bulan ini ya kalau nggak salah ya PPKM-nya. Ya. Itu ada pengaruhnya nggak Pak ke Isuzu Pak? Terhadap apa nih? Terhadap bisnis Isuzu gitu. Pengaruh nggak? PPKM ini Pak? PPKM ini ya. PPKM udah hampir 2 bulan, sebulan lebih. Kalau yang di Bandar Lampung berpengaruh Mbak. Kalau yang di Bandar Lampung. Karena kan yang adanya pengetatan PPKM ini di Bandar Lampung Kota kan. Cuman kalau kita lihat nih, ternyata di pinggiran-pinggiran kota inilah Isuzu itu terus berkembang. Iya. Gitu. Jadi untuk kayak misalkan di perbukitan, di daerah Liwa, di daerah Gisting itu kan banyak perbukitan-perbukitan kan. Nah, Isuzu di sana berkembang pesat karena memang secara mesin cocok untuk wilayah itu. Iya. Jadi intinya saya bisa ngambil simpulan
pandemi ini tidak membuat bisnis Isuzu ini turun ya, justru semakin berkembang ya Pak ya, berkembang pesat ya. Betul. Berkembangnya karena apa ya? Karena secara produk sesuai dengan apa yang diminta oleh pasar, sesuai dengan kebutuhan customer itu sendiri. Iya. Nah, terus ini Pak, bagaimana sih Pak pelayanan Purna jual Astra Isuzu di tengah pandemi ini Pak? Nah, itu yang spesial di tempat kita ya. Salah satu yang spesial. Jadi kalau di Isuzu sekarang servis itu tidak wajib datang ke kantor. Misalkan Mbak Dini punya mobil Isuzu nih, terus wah saya kalau keluar kota ke dealer ke kota nanti takut ya kan, takut apa ya enggak. Itu kita punya namanya bengkel Isuzu berjalan. Jadi bengkel Isuzu berjalan itu seperti home service lah. Mbak Dini telepon, maka bengkel kita yang akan datang. Box isinya itu perlengkapan bengkel total. Jadi bisa servis di rumah. Misalkan Mbak Dini transporter nih, ngantar sembako. Yang saya bilang tadi sembako kan tidak terdampak ya, pasti terus macet di tengah jalan. Itu bengkel kita yang datang. Kita punya beberapa unit itu. Kita punya 3 bengkel Isuzu berjalan. Iya. Itu bengkel Isuzu berjalan tuh hanya untuk di wilayah Bandar Lampung aja atau seluruh Lampung? Seluruh Lampung. Oh, gitu. Selain itu kita juga gandeng bengkel-bengkel di daerah-daerah untuk bermitra dengan Isuzu. Ya. Jadi kalau ada customer yang trouble, mereka bisa hubungi kita, bengkelnya datang. Atau lewat bengkel rekanan kita itu. Jadi masalah after sales service sekarang ini memang menjadi concern kita. Iya. Itu bengkel itu apa ada setiap hari, terus dari jam berapa sampai jam berapa gitu Pak? 7 kali 24 jam. Kadang-kadang itu loh, bengkel saya itu jam 2 pagi, jam 3 pagi itu nolong ini mobil-mobil yang lagi trouble. Oh, iya, gitu. selain saya punya bengkel Isuzu berjalan itu, saya juga ada namanya field advisor. Field advisor itu mirip mekanik ya, mekanik tapi dia bisa memberikan saran. Itu 24 jam itu. Jadi misalkan mobil Mbak Dini katakanlah Isuzu, terus habis itu macet, telepon, itu nanti akan dibantu. Oh caranya ngecek ini, coba dicek ini, gitu sama field advisor kita. 24 jam itu. Jadi semua 24 jam ya Pak ya? Betul. Iya, jadi kalau mau pakai mobil Isuzu ini kita dapat banyak banget kemudahan. Selain itu, ya kalau orang yang servis di Isuzu, servis di bengkel saya sini, atau lewat bengkel Isuzu berjalan tadi, itu otomatis mendapatkan asuransi driver. Tapi sebenarnya tidak telak-telak seperti asuransi. Kalau asuransi kan Mbak Dini bayar premi, kalau itu enggak, santunan driver. Jadi misalkan Mbak Dini punya pengusaha, Mbak Dini pengusaha nih, punya beberapa armada ya kan. Armadanya diservis di tempat kita ya kan. Terus pas di jalan ya amit-amit ya, misalkan ada kejadian. Itu di kita ada santunannya. Berlaku 3 bulan. Itu sampai dengan 20 juta santunannya. Banyak juga 20 juta Pak. Ya. Jadi misalkan ya amit-amit misalkan sampai meninggal atau apa, ada santunan senilai itu. Iya. Kayak gitu. Iya, jadi memang itu adalah salah satu bentuk empati kita. Betul. Empati Astra Isuzu di masa pandemi, dan kayaknya dari sebelum masa pandemi udah ada itu Pak ya? Iya, ada. Iya. Nah, selain itu Pak, ada nggak sih Pak program atau promo lain? Nah, ini yang sedang dijalankan Suzuki ini, Isuzu saat ini nih Pak. Tipo tadi sorry. Gak apa-apa. Nah, kalau yang dijalanin Isuzu sekarang ya di masa pandemi ini, kita tahu lah bahwasanya kalau masa pandemi ini kan keuangan customer ya kadang-kadang ada, kadang-kadang kan tidak begitu banyak. Jadi kita itu banyak sekarang itu promo-promo servis murah.
Jadi kayak misalkan ganti oli mobil kecil itu cuma 220.000 ganti oli, ya kan. Mobil besar itu 400 ribuan, ya kan. Ya Mbak bandingin aja lah sama itu, kan sudah hampir sama kayak motor kan. Jadi itu salah satu bentuk kepedulian kita sih terhadap customer kita saat ini, kayak gitu. Iya, itu sampai kapan itu Pak berlangsungnya itu? Seterusnya? Sampai apa namanya, masa berakhirnya belum ada sih arah, tapi sampai sekarang kita jalanin terus. Saya sih berharapnya ini akan continue terus ya. Iya, karena kita nggak tahu ya ini pandemi ini selesai kapan. Betul. Ya Pak ya. Nah, jadi Isuzu ini memang empati terhadap driver, terhadap customer. Nah, ada nggak sih Pak bentuk empati lain dari Isuzu ini terhadap masyarakat Pak? Oke. Jadi yang saya bilang kemarin, Isuzu ini kan Astra ya, Astra Isuzu. Nah, saya kemarin ngobrol sama teman-teman kepala cabang lah. Astra lain ya kan, kita kayaknya mesti bergerak ini, aku bilang gitu. Dan di bulan ini kita sudah kumpulin itu dan akan kita sebarkan ke yang membutuhkan itu 300 paket sembako. Kapan itu Pak? Ya nanti tanggalnya tak kabari lah, ya kan. 300 paket sembako itu nanti Astra Internasional ya, AFCO. Jadi AFCO itu gabungan perusahaan-perusahaan Astra, kayak saya, terus kepala cabangnya Auto 2000, kepala cabangnya Daihatsu, kepala cabangnya United Tractor, itu kan ada inilah asosiasinya anak-anak perusahaan Astra. Nah, kita kemarin bergerak, salah satunya itu kita akan membagikan paket sembako ke yang membutuhkan. Ini sudah terkumpul 300 paket sembako. Oh iya, itu hanya di sekitar Astra aja atau bisa ke yang lain-lain itu 300 itu dibagikannya? Itu ke masyarakat ya, masyarakat ke masyarakat ya. Nggak terbatas yang di sekitar Astra ini aja. Enggak, sesuai yang membutuhkan aja. Nanti kan ada tim yang ini diberikan ke sini gitu. Iya, memang sih Pak, emang saya melihat itu memang kalau santunan itu memang yang paling dibutuhkan untuk yang terdampak pandemi sekarang ini. Iya. Nah Pak, kita kembali lagi Pak, ini apa sih Pak keuntungan driver nih atau pengusaha kalau mau menggunakan Isuzu di tengah pandemi ini? Ya. Pasti ada ya Pak ya keuntungannya ya? Oh pasti dong, pasti ada lah. Ini kita bicara fakta ya, bukan karena saya penjual Isuzu terus saya ngomongnya, enggak juga sih. Ini fakta ya, ini fakta. Faktanya itu gini, kalau orang beli Isuzu Elf ya, orang beli Isuzu Elf, keuntungannya kalau beli Isuzu dibandingkan kompetitor dengan DP yang sama, DP yang mirip ya, kita setor awal yang mirip, angsurannya itu bisa lebih murah, hampir 1 juta per bulannya. Nah kalau 4 tahun kali 48 juta kan duit yang lumayan Mbak. Iya kan, itu yang pertama. Terus yang kedua, secara produk Isuzu Elf kita itu sudah 6 speed, 6 kecepatan maju. Udah kayak motor ninja aja itu. Gak boleh sebut merek ya, nanti jangan ditulis ya. Udah kayak, iya kan, kalau mobil-mobil normal kan 5 kecepatan maju, punya kita 6. Satu-satunya di Indonesia ini ya, setahu saya. Kalau truk sekelasnya ya, satu-satunya yang 6 speed Isuzu. Nah, keunggulannya apa kalau 6 speed? Pasti kalau misalkan jarak tempuh dia bisa lebih cepat. Kalau tanjakan dia giginya bisa lebih kuat. Nah, itu. Terus yang kedua, kalau pickup kita. Pickup kita itu ya, kita ngomong solar aja. Solar sekali trip ke Bandung itu lebih ngirit 150.000 dibandingkan kompetitor. Kompetitor truk diesel ngerti lah. Apa yang warna hitam itu loh, pasti tahu lah orang-orang. Merek sebelah. Kalau punya kita kan warna putih, pickup dieselnya, karena warna hitam, ya kan. Nah, Isuzu Traga kita dari Lampung trip ke Bandung ini sudah ada yang mencoba. Jadi saya berani ngomong. Fakta ya. Lebih ngirit 150.000 satu kali trip. Ya kan? Nah, kalau misalkan sebulan itu bisa 10 kali trip berapa? 1.500.000. Ya kan? Kalau misal
8 kali trip ya hampir sejuta. Itu kalau yang trip Bandung ke Jawa. Nah, bagaimana kalau yang dari Liwa ke sini? Liwa ke sini sekali trip 50.000. Iritnya ini. Nah, terus sebulan bisa 20-an kali kan kalau Liwa kan dekat ya. 20 kali 50.000 berapa? Sejuta sudah. Itu udah yang di depan mata loh, masalah solar doang ya. Apalagi solar sekarang kan lagi susah ya. Gak tahu itu larinya kemana sih itu. Nah, itu masalah angkutan. Nah, kita katakanlah kompetitor itu ya, kalau buat muat pupuk itu cuma untung 100. Cuma muat 100 karung. Punya kita bisa 130. Kan 30% lebih banyak. Secara muatan 30% lebih banyak. Secara keiritan udah ngirit berjuta-juta per bulan. Lah. Ya driver pasti suka loh. Driver berarti kan uang jalannya sisa banyak, ya kan? Kalau pengusaha kan barang yang diangkut lebih banyak, iya kan? Sama kalau pakai elep tadi juga sama. Elep 6 speed, habis itu terus solarnya lebih irit, cicilannya lebih murah. Cicilannya lebih murah kan? Iya. Berapa tadi dihitung-hitung? Hampir 40-an kan? Iya. Jadi udah nggak ada alasan lagi Pak yang nggak milih susu ya? Ya, kalau inilah anak muda mestinya beli Isuzu. Ora Isuzu, ora I love you. Iya kan? Tagline-nya gitu loh. Ora Isuzu, ora I love you. Iya enggak? Benar. Muda. Kalau anak muda Isuzu. Benar tuh tagline-nya itu. Itu bisa dibilangin pas sambil di belakang kamera. Iya. Nah Pak, kan aku sekilas tuh dengar soal Euro 4. Oh, Euro 4. Euro 4. Ini mohon maaf ya kalau nyebutnya salah ini. Jadi ada nama Euro 4. Nah, itu apa? Nih, mungkin Pak bisa dijelasin dulu Pak. Mungkin belum ada yang ngerti itu Euro 4 itu apa. Terus apakah Isuzu itu ready Pak Euro 4 ini? Nah, saya jelasin dikit Euro 4 ya. Euro 4 itu secara sederhana adalah standar emisi yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Pemerintah. Nah, semakin tinggi euro itu, maka mobil itu semakin emisi karbonnya itu semakin rendah. Nah, Isuzu juga sangat concern di situ. Makanya mesin-mesin kita sudah siap Euro 4. Nah, selain juga mendukung program pemerintah, Euro 4 itu juga menjaga emisi karbon di bumi ini agar tidak terlalu tinggi. Kayak gitu sih. Iya. Mesin kita siap semua. Oh, jadi Isuzu ini sudah siap ya dengan Euro 4 ini ya? Siap, sudah siap. Oke. Sudah di trial juga nggak ada masalah. Mesinnya aman. Mesinnya aman. Karena memang mesinnya Isuzu itu spesialis diesel gitu loh. Dari dulu kita buatnya diesel. Jadi saat ada teknologi baru pun Isuzu siap dengan hal itu. Iya. Nah, nih Pak, bagaimana sih Pak langkah Isuzu nanti ini ke depannya Pak? Apakah nih, boleh nih dibocorin kali aja dan mau ngeluncurin mobil baru? Nah, di Isuzu itu kan ada di negara lain juga ya selain Indonesia. Kalau kita lihat di Thailand itu kan sekarang sudah diluncurkan yang namanya Isuzu New MUX. MUX yang baru. Iya, saya juga baca itu ada. Ya, ada kan? Ya, di artikel-artikel pernah. Nah, itu tunggu inilah, tunggu sebentar lagi lah. Itu insya Allah tidak lama lagi akan mengaspal di Indonesia. Berarti tidak lama lagi juga mengaspal di Lampung ya? Pastilah. Udah banyak yang ini yang tanya-tanya ke saya. Iya. Kemarin, Mas, itu kapan meluncurnya? Tunggu bentar lah, aku bilang gitu. Teknologinya bagus itu. Iya, saya juga sekilas kan itu di Google itu kan ada banyak tuh mengulas ya, meskipun belum lengkap sih mengulas soal MUX itu. Keren kok emang. Saya juga udah membaca soalnya di Google. Ya, nah terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, ada yang mau Bapak sampaikan Pak? Ya, yang mau saya sampaikan terhadap rekan-rekan semua ya, baik itu driver maupun pengusaha. Ya, pada saat pandemi kayak gini memang terkadang beberapa hal tidak mudah dilakukan, benar ya? Tidak mudah dilakukan. Tapi teman-teman mesti mencari adanya peluang. Karena peluang itu kan bisa dicari saat ada kebutuhan kan. Saat pandemik itu
berlangsung seperti ini kan banyak, kalau Mbak Dini lihat mungkin banyak startup baru yang bermunculan ya. Iya, memang banyak. Nah, artinya apa? Peluang-peluang disitulah yang tolong digali gitu loh. Jangan menyerah. Kita mesti optimis loh. Namanya bangsa Indonesia kan harus optimis ya. Kayak gitu. Nah, pesan saya itu sih, jangan menyerah. Cari peluang terus. Insya Allah pasti ada jalan untuk menghadapi pandemi ini. Itu aja sih, Mbak Dini. Iya, apalagi pandemi ini belum tahu ya selesainya kapan. Ya, kan Pak, kita nggak tahu kan selesainya kapan. Panjang banget. Oke Pak Gilang, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya. Ya. Terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu Pak ya. Sibuk ya Pak hari ini Pak ya? Enggak lah. Padat biasa jadwal Pak Gilang ini. Ya, terima kasih banyak ya Pak Gilang ya. Ya. Oke Tribuners, tadi obrolan kita bareng Pak Gilang. Sampai jumpa lagi di wawancara eksklusif berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.